Yang akan Bang Dan bahas ini akan sangat bermanfaat bagi para pelatih klub yang ingin mengajarkan member-member baru, juga bermanfaat bagi guru-guru olahraga yang ingin mengajarkan siswa-siswinya untuk panahan, dan juga bagi orang tua yang ingin mengenalkan panahan bagi putra-putrinya. Yuk disimak. Hiya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah memanah bersama Bang Dan. Sekali angkat busur, semangat pantang kendur. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk mengenalkan atau mengajarkan panahan bagi orang yang pertama kali kenal panahan, bagi para pemula, orang yang baru tahu panahan kemudian pengen mencoba. Gimana caranya? Bang Dan akan berikan 4 tahap bagi kita semua untuk mengajarkan panahan kepada para pemula. Prinsip sederhananya adalah bagaimana kita membuat panahan ini menjadi olahraga yang menarik dan mudah. Karena itu dalam mengenalkan panahan kita juga mulai dari hal-hal yang simple, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang mudah. Jangan sampai kesan pertama bagi mereka yang ingin belajar panahan bahwa panahan itu adalah olahraga yang susah, olahraga yang sulit, yang berat. Ya, langsung saja kita mulai tahap pertama dalam belajar panahan. Nah, di tahap pertama ini kita tanpa menggunakan busur. Oke. Nah, yang paling penting di tahap pertama ini adalah kita mengenalkan body posture, kemudian cara berdiri yang benar, kemudian posisi full draw yang benar, posisi anchor. Itu yang kita sampaikan dahulu. Nah, caranya sederhana, kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Pada posisi 1, member kita berdiri, membentangkan tangan seperti ini, lurus. Hitungan pertama. Kemudian hitungan kedua, dia menolehkan kepalanya ke sasaran. Kemudian hitungan ketiga, dia melipat tangan kanannya. Ya. Nah, seperti itu aja. 1, 2, 3. Ini tentu akan mudah bagi orang yang baru pertama kali panahan. Yuk, kita coba, Mas Angga ya. Yuk, 1. Nah, di posisi 1 ini yang kita cek adalah posisi berdirinya lurus atau tidak, bagaimana posisi bahunya. Kemudian 2, dia tolehkan kepalanya ke sasaran. Oke. Kemudian 3, posisi anchor, nah, seperti ini. Jadi ini hal yang sederhana yang kita kenalkan. Di posisi ini yang paling penting adalah kita cek posisi sikutnya ini. Ini lebih tinggi dari garis anak panah. Kemudian posisi bahunya lurus. Yang kita lihat. Ya, sebagai pelatih kita cukup menghitung 1, 2, 3. Ya, 1 coba. 2, olehkan kepala ke sasaran. 3, lipat tangan kanannya. Oke, bagus. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Iya. Tentu ini mudah bagi orang yang baru kenal panahan. Nah, selanjutnya setelah posturnya bagus, posisi anchornya sudah tepat, baru kita sampaikan bagaimana release. Oke. Oke, coba kita tambah hitungan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Oke, ulangi lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4. Good, ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Memanah itu mudah. Tahapan yang kedua, setelah kita yakin bahwa member kita atau anak murid kita memiliki postur yang bagus, body postur yang sudah bagus, berdirinya kemudian lurus, bahunya lurus, kemudian posisi anchornya sudah benar. Nah, langkah berikutnya kita menggunakan stretching band, ya, dengan menggunakan stretching band. Jadi pada tahap ini member kita sudah mulai belajar bagaimana merasakan posisi menarik, kemudian melepaskan. Ya, caranya sederhana. Cukup kita buat sama tadi dengan beberapa hitungan, kita cukup buat 3 hitungan saja. Pertama persiapan, posisi berdiri. Kemudian yang kedua posisi set up, 2 posisi set up. Posisi 3 dia menarik. Posisi keempat release.
sebelum kita mencoba gerakan tadi, pertama pastikan member kita memegang karetnya dengan posisi yang benar. Kita usahakan posisi karetnya seperti ini, dari atas ke bawah. Kenapa? Sehingga ini persis dengan posisi grip pada saat kita menggunakan busur nantinya. Oke, ya. Coba tangan kirinya. Nah, jadi posisinya seperti ini, jangan seperti ini. Oke, seperti ini, ya, ya. Kita dengan hitungan yang sederhana. 1, posisi persiapan. Persiapan sudah lurus. 2, posisi setup. Nah, posisi setup kita pastikan ikut lebih tinggi daripada garis stretching band. Kemudian 3, the drawing, menarik ke anchor. Kemudian 4, release. Oke, ulangi lagi. Posisi 1, persiapan. Di bawah persiapan. 2, angkat. Ini posisi setup. 3, masuk ke anchor. Lihat anchornya, cek anchor. Kemudian 4, release. Oke, lagi. 1, persiapan. 1, persiapan. 2, posisi setup. Posisi setup. 3, masuk anchor. 4, release. Jadi para pemula tentu dia sudah mulai merasakan dengan menggunakan karet ini, sudah mulai ada beban tarikan. Kalau tadi di tahap pertama masih kosong, tidak ada beban. Nah, di tahap kedua ini sudah mulai ada kontraksi dengan menarik karet. Tahap kedua sudah dengan menggunakan stretching band. Jadi kalau menggunakan stretching band, posturnya sudah bagus, saat menarik badannya tidak ikut ke belakang, ya. Kalau sudah lurus, bagus, baru kita lanjutkan dengan menggunakan busur di tahap yang ketiga. Nah, yang perlu kita ingat adalah bagi para pemula agar tidak berat, gunakanlah busur dengan pondage yang ringan. Jadi kita mulai dengan pondage yang ringan. Soal ukuran busur yang sesuai ini Bang Dan sudah bahas di sebelumnya, bagaimana kita memilih ukuran busur yang cocok bagi kita. Oke. Tahap ketiga, kita menggunakan busur. Oke. Nah, yang paling penting pada tahapan ketiga ini adalah kita mengajarkan posisi grip. Posisi grip. Bagaimana pressure point, tekanan yang tepat di grip. Dia tidak menggenggam busur. Ya, seperti ini. Tekanan di grip kita sampaikan. Kemudian kita juga mengajarkan soal bagaimana merasakan hooking, mengaitkan 3 jari ke string. Oke, ini yang menjadi titik poin kita di tahap yang ketiga ini. Ya, kita mulai belajar menggunakan busur. Yang pertama tadi adalah posisi grip. Posisi grip. Ya, ini tujuannya biar mereka merasakan bagaimana cara memegang busur yang benar, tidak menggenggam. Jadi jari-jarinya rileks. Kita sampaikan tekanan busur di sini, pressure pointnya. Ya. Mereka merasakan langsung. Nah, agar mereka lebih merasakan, sedikit kita tekan busur. Ya. Oke. Kalau posisi grip sudah oke, dia sudah tahu bagaimana posisi grip, kita lanjut mengajarkan bagaimana hooking. Nah, caranya kita mulai dari bawah seperti ini. Hooking dengan menggunakan 3 jari pada ruas yang pertama. Ini yang lebih baik. Oke, setelah nyantol seperti ini, ya, kita berikan tekanan ke bawah. Tujuannya agar mereka lebih merasakan bagaimana tekanan pada 3 jari di ruas yang pertama dengan string. Oke, lebih terasa. Ya, kita kasih tekanan. Oke, setelah itu kita angkat pelan, bawa ke samping. Nah, seperti ini. Oke.
Kemudian tugas kita selanjutnya, kita tarik sedikit ya, busurnya. Nah, dia bisa merasakan lagi tekanannya seperti apa. Nah, kemudian baru dia coba untuk menarik sedikit. Tarik, ya, kita bantu. Oke, tarik lagi. Oke, tarik lagi. Iya. Ini dulu yang kita sampaikan. Jadi posisi grip dan posisi hooking. Kita lanjut pada tahapan yang keempat. Nah, pada tahapan keempat ini biar lebih mudah, kita berikan hitungan juga. Jadi 1 misalkan persiapan, posisi persiapan. Yang kedua posisi setup. Nah, kemudian 3 drawing, dia menarik busur sampai posisi anchor. Nah, yang keempat, karena ini kosongan tidak menggunakan anak panah, yang keempat, hitungan keempat dia ulur lagi busurnya. Oke, yuk kita coba. 1 posisi persiapan. Ya, kita cek gripnya apakah sudah benar, posisi hookingnya. Oke, ini 1. Kemudian 2 posisi setup. Kita lihat lagi ya, posisi. Oke, sudah lurus. Oke, 3 tarik. Nah, kita cek posisi anchor. String menyentuh hidung, bibir, belah 2 di tengah-tengah. Oke, 4 diulur lagi. Oke, kita ulangi ya. 1 posisi persiapan. 2 setup. Ya, posisi put. Ya, kita bantu agar kita mendapatkan posisi setup yang benar. Kemudian 3 tarik, pull, sentuh hidung, bibir, ya, anchor. Oke, 4 ulur. Ulangi sekali lagi. 1 persiapan. 2 posisi setup. Pastikan badannya tidak mereng ke belakang atau ke depan. 3. Nah, pada saat narik sudah lurus. 4 ulur lagi. Nah, ini aja yang kita lakukan dulu di awal. Jadi pastikan semua posisi sudah benar, tekniknya sudah benar. Baru kalau sudah benar kita lanjutkan dengan menembak dengan beberapa anak panah dan cukup dengan jarak yang dekat. Sebelum menembak, kita sampaikan dulu bagaimana cara nocking anak panah yang benar, memposisikan bulu indeks anak panah ya. Nocking dulu. Pastikan knockingnya benar. Ya. Bulu indeksnya menghadap ke dalam. Baik, kalau sudah siap, sama untuk di awal juga kita berikan hitungan yang sederhana sehingga member kita lebih mudah memahami. Yang 1 posisi persiapan, kita cek gripnya, hookingnya. 2 posisi setup. 3 masuk anchor, pull draw. 4 dia baru release. Oke, lanjut lagi. Kita pandu dulu untuk di tahap awal. 1 persiapan. 2 posisi setup. 3 pull draw. 4 release. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga. Nah, setelah dia melakukan ini dengan benar, setelah kita pandu, baru dia melakukan dengan sendiri. 1 2 3 4. Begitu kira-kira teman-teman bagaimana kita mengajarkan para pemula untuk memanah. Ada 4 tahap tadi. Yang pertama tanpa busur, kosongan aja. Kita belajar posturnya saja. 1 2 3 4. Yang kedua kita bantu dengan stretching band. Yang ketiga sudah mulai dengan menggunakan busur tapi belum menggunakan anak panah. Nah, yang keempat baru kita lakukan dengan menggunakan anak panah. Sip, sederhana. Teruslah memanah bersama Bang Dan. Sekali angkat busur, semangat pantang kendur.